Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka, pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, karuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, keindahan di lahan kosong. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Kata Rapaten. Mari kita mulai kisah inspiratif. Suatu malam, saya melihat adanya lajur-lajur gundukan tanah yang berbaris rapi di lahan kosong dekat rumah.
Setiap lajur berisi daun-daun hijau kecil dengan tunas muda yang menyembul keluar. Keesokan paginya, langkah saya terhenti ketika melihat sepetak tulip merah yang indah mulai bertumbuh di lahan kosong itu. Pada musim gugur lalu, sekelompok orang telah menanam 100.000 umbi di berbagai lahan kosong di sepanjang sisi selatan Chicago. Mereka memilih warna merah untuk melambangkan bagaimana praktik redlining, diskriminasi pemberian pinjaman oleh bank, telah mempengaruhi lingkungan yang sebagian besar dihuni oleh kelompok warga minoritas. Bunga tulip melambangkan rumah-rumah yang sebenarnya bisa dibangun di lahan-lahan tersebut. Umat Allah telah menghadapi banyak tantangan, mulai dari diasingkan dari tanah air mereka hingga didiskriminasi oleh praktik seperti redlining. Namun, harapan masih ada kepada bangsa Israel yang diasingkan. Yesaya mengingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dia akan memberi mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu. Bahkan orang miskin dan tertindas akan menerima kabar baik. Allah berjanji akan menggantikan semangat yang pudar dengan nyanyian puji-pujian. Semua gambaran ini memperlihatkan keindahan Allah yang membawa sukacita bagi umatnya, yang kini menjadi pohon tarbantin kebenaran, dan bukan lagi orang buangan yang bersedih. Bunga-bunga tulip itu juga menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan keindahan dari sesuatu yang dianggap kotor dan terbuang. Saya menantikan saatnya tulip-tulip itu mekar setiap musim semi, dan yang terlebih penting, harapan yang dipulihkan di lingkungan saya dan komunitas lainnya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda melihat keindahan menggantikan keputusasaan dalam komunitas Anda? Bagaimana Anda dapat berperan serta dalam menciptakan keindahan di tempat-tempat yang syarat dengan kesedihan dan keputusasaan? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Yang indah dari Yesaya 61 ayat 1-3 adalah kebenaran bahwa bagian ini dimaksudkan untuk menyiapkan bangsa Israel dalam menyambut Mesias mereka. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena ketika Yesus Sang Mesias datang, Dia menggunakan teks ini untuk mengumumkan kedatangan dan pelayanannya kepada orang-orang Nazaret, kampung halamannya. Setelah masa pencobaan Kristus di padang gurun, Dia kembali ke kampung halaman. Ketika masuk ke sinagoga, Dia membaca gulungan kitab Yesaya. Janji besar Yesaya adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan itu tergenapi dengan kedatangan Yesus. Bagaimana reaksi orang-orang? Pada awalnya mereka kagum dengan kata-kata yang indah yang diucapkannya, tetapi sikap itu berubah ketika Dia menjelaskan tentang pelayanannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Orang-orang menjadi sangat marah terhadap Dia dan mencoba membunuhnya. Yesus penggenapan firman Allah. Yesus penggenapan firman Allah. Yesus menggenapi firman Allah. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebagai persiapan, Ia dalam kuasa Roh langsung menuju ke daerah Galilea dan akhirnya ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Di sanalah Ia mengawali misi Allah. Kenapa ke Galilea? Kenapa ke Nazaret? Karena di sanalah tempat yang paling membutuhkan uluran kasih Allah untuk suatu pembebasan. Apakah Yesus akan memimpin pergerakan pemberontakan melawan penjajahan Roma seperti yang diharapkan kebanyakan orang? Oh, tidak. Tetapi misi kabar baik, keselamatan yang datang dari Allah. Tidak ringan tugas yang harus dilaksanakannya, mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya dirinya sendiri rela Ia korbankan untuk tebusan dosa manusia. Untuk melaksanakan misi yang berat tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat.
motivasi yang jelas, keteguhan hati, pengabdian penuh, serta kerelaan berkorban. Hanya memang, setiap pekerjaan sebaik apapun dilakukan, tak ada yang tanpa resiko atau tantangan dihadapi. Demikian pun dihadapi oleh Yesus. Apa tantangan yang dihadapi oleh Yesus? Sejak awal kedatangannya di daerah Galilea, sudah tersiar kabar tentang dirinya. Cara ia mengajar membuat banyak orang terfana karenanya. Orang jadi terkagum-kagum dibuatnya. Yesus dipuji semua orang. Ibarat selebritis, Yesus sekarang sedang naik daun. Penggenapan firman Allah dalam diri Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 16-17 mengisahkan tentang Yesus yang datang ke Nazaret, kampung halamannya. Di sana ia pergi ke sinagoga. Kedatangannya ke sinagoga menunjukkan bahwa dia adalah Yahudi yang setia beribadah dan melayani. Di sinagoga itu, tampak Yesus menjadi lektor dan pengkhotbah. Kitab yang diberikan kepadanya adalah kitab Yesaya. Yesus membaca isi kitab Yesaya 61 ayat 1-2 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Teks yang dibaca Yesus itu, bisa jadi bunyinya tidak asing di telinga semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Tetapi mengapa saat Yesus membacakan bagian ini, semua mata tertuju kepada Yesus? Mengapa semua tampak heran? Semua tampak heran karena melihat bahwa firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus berkarya hendak digenapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Melalui Alkitab yang dibacanya, Yesus mengingatkan semua yang hadir di rumah ibadah itu. Sesungguhnya Tuhan menyertai kehidupan umat-Nya. Tuhan menjadi sumber kehidupan. Mereka yang miskin, tersisih, tertindas, menderita, berbeban berat dihargai oleh Tuhan. Semua umat Allah tidak ditinggalkannya. Bahkan dalam keadaan terpuruk pun, Ia hadir untuk memberi kekuatan yang baru. Namun umat seringkali tidak mendengarkan sapaan dan berita Allah itu. Dalam keadaan miskin, tertindas, menjadi orang-orang yang berbeban banyak yang tidak mendengar suara Tuhan. Tidak jarang juga malah menutup diri bagi Tuhan. Jika demikian, tidak mengherankan jika keadaan hidup makin terpuruk, menderita, tertekan dan berbeban. Karena itu, Yesus mengatakan, "Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sabda Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan umat saat umat mendengar suaranya. Sabda yang diproklamirkan Yesus merupakan pembebasan bagi umat agar mereka memiliki semangat berkarya bagi Allah dan sesama. Sabda Allah merupakan sumber kekuatan bagi umat. Di sana ditemukan peneguhan sekaligus peringatan. Israel yang kehilangan pengharapan beroleh peneguhan Allah sehingga dapat melihat kembali janji Allah yang dinyatakan sejak nenek moyang mereka. Daud menjadikan Taurat sebagai penuntun hidup setiap hari. Taurat itu membuatnya memiliki hikmat dalam menjalankan karya Allah. Yesus memberitakan kabar baik supaya setiap orang beroleh kemerdekaan. Bagaimana dengan umat masa kini? Umat masa kini telah mendengar kabar gembira melalui Yesus Kristus. Melaluinya umat diarahkan menuju hidup dalam rahmat Allah setiap hari. Karena itu dalam menjalankan karya, umat mesti mendasarinya berdasar sabda Allah.
Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah tugas dan karya Yesus setelah Dia menggenapi firman Allah itu? Ada beberapa karya yang telah dilakukan Yesus setelah Ia menggenapi firman Allah itu, yakni: pertama, Yesus menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang dimaksud di sini adalah Injil. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Kedua, Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan. Orang-orang tertawan berarti setiap orang yang masih menjadi hamba dosa. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa. Dengan hidup tetap di dalam firman dan kebenarannya, maka kita pun akan dimerdekakan dari ikatan dosa. Ketiga, Yesus memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Orang-orang buta dipakai untuk menggambarkan manusia yang masih hidup di dalam dosa dan kegelapan dunia. Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat siapa yang seharusnya mereka ikuti. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari khotbah saat ini? Pertama, penggenapan firman Tuhan dimulai dari tempat yang dulunya tidak diperhitungkan. Galilea adalah tempat permulaan pekerjaan pelayanan umum Yesus. Dan itu adalah tanah kafir, tanah yang dinaungi maut dan kegelapan. Galilea bagaikan orang pinggiran. Yesus menjadikan Galilea sebagai tempat permulaan dimulainya pekerjaan pelayanan umumnya untuk memberikan hidup kekal dan juga terang besar kepada manusia yang bagaikan tanah yang telah dibuang dan terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Galilea dalam bahasa Yunani artinya rangka, penyanggah, cantolan atau perputaran. Di tempat itulah, Roh Allah mengutusnya, suatu awal pekerjaan yang tentu saja tidak mudah, dan mendapatkan sambutan yang baik dari segenap penduduknya. Dari bacaan kita, ketika Yesus selesai membacakan nubuat Nabi Yesaya di rumah ibadat, ternyata pada akhir kisah, Yesus ditolak dan akan disingkirkan, khususnya para pemimpin agama Yahudi yang senantiasa berusaha menyingkirkan Dia. Kedua, penggenapan firman Tuhan itu mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah tercabik-cabik oleh kuasa dosa dalam berbagai hal. Masyarakat Galilea harus tahu bahwa dengan hadirnya Yesus di antara mereka, sesungguhnya terbukalah jalan untuk bisa merasakan tahun rahmat Allah yang akan mereka nikmati. Ketiga, penggenapan firman Allah membuat kita dikendalikan Roh Kudus. Bagaimana reaksi Yesus ketika pada kenyataannya, banyak orang yang tidak menyukai bahkan hendak menyingkirkan Dia? Jika kita perhatikan dari ayat-ayat selanjutnya, sekalipun Ia telah ditolak, namun Yesus dalam kendali dan kuasa Roh Kudus tetap mengajar dan memberitakan kabar baik kepada semua orang, dengan penuh kesetiaan terhadap tugas dan mandat yang diberikan Bapanya. Semua rintangan dan hambatan yang dijumpainya itu tidak membuat Yesus mundur dan menghindar. Galilea bukan tempat yang ramah. Dunia tempat kita berada dan hidup ini pun sesungguhnya bukan pula tempat yang welcome atas upaya karya pembebasan Allah. Dunia ini agaknya lebih menyukai kegelapan daripada terang yang akan menerangi dan menyelamatkan hidup mereka. Disitulah kita semua juga diutus untuk bersaksi dan mewartakan karya penyelamatan dan pembebasan dari Allah. Karena itu, jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini sebagai bukti penggenapan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Yesaya 61 ayat 10 berkata, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku,
Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ada dua hal yang membuat Yesaya bersukacita. Pertama, karena Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadanya, dan kedua, karena Tuhan menyelubungi dirinya dengan jubah kebenaran. Dengan memiliki kedua pakaian dan jubah ini, maka hati Yesaya sangat bersukacita sebab dengan memakai pakaian dan jubah ini, dia pun bisa melayani dengan baik dan mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah makna dari pakaian keselamatan dan jubah kebenaran ini bagi kita sekarang? Pakaian keselamatan yang dari Allah menjadi dasar bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Allah memang mengaruniakan kehendak bebas dalam diri setiap manusia. Akan tetapi, aneh rasanya jika manusia yang telah diselamatkannya, hidup semau-maunya. Dengan mengenakan pakaian keselamatan Allah, kita harus berjalan dalam kehendak Allah, sebab kita telah diselamatkannya. Jubah kebenaran maksudnya adalah agar kita menjadi pelaku kebenaran Allah di dunia ini. Kita harus mampu menegakkan kebenaran Allah di atas segala kebenaran yang ada. Jadi, pakaian keselamatan dan jubah kebenaran membuat umat Allah sungguh-sungguh mau menjadi alat di tangan Allah. Kita harus siap sedia kapan dan dimanapun untuk menjadi alat Tuhan menegakkan kebenaran Tuhan dan memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan jubahnya bagi kita? Karena pakaian yang kita pakai, tidak dapat membuat kita diterima masuk dalam hadirat-Nya. Sebab pakaian yang harus kita pakai agar bisa masuk dalam hadirat Allah adalah perilaku kita sendiri. Pemazmur menggambarkan bahwa manusia sering memakai kutuk sebagai bajunya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan kita agar kita mau menanggalkan pakaian kegelapan, yakni perbuatan-perbuatan kegelapan yang melekat dalam diri kita. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita tidak dapat masuk ke hadirat-Nya dengan mengenakan pakaian kegelapan dan kutuk. Oleh karena itulah, Tuhan memberikan jubah-Nya. Jubah-Nya adalah standar dan syarat yang diperlukan agar kita bisa masuk diterima dalam hadirat-Nya. Jubah seperti apa yang Ia berikan? Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Hanya satu tenunan, tidak terlihat macam-macam, tidak terlihat cacat, melambangkan kekudusan hidup. Ditenun dari atas ke bawah, melambangkan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapanya di atas, bahkan Dia taat sampai mati di kayu salib. Jika kita sudah memakai pakaian dan jubah yang dari Tuhan itu, maka kita akan bersukaria di dalam Tuhan. Jiwa kita bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran-Nya bagi kita. Karena itu, marilah kita juga menghargai hidup baru kita yang mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, dan tidak lagi mencemarinya dengan dosa yang kita nikmati. Apa artinya memberitakan kabar baik kepada orang miskin? Dalam Yesaya 61 ayat 1-3, Nabi menggambarkan, "Saya telah mengurapi saya untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dialah yang mengutus aku untuk membalut orang-orang yang patah hati, untuk memberitakan kemerdekaan bagi para tawanan dan pembebasan dari kegelapan bagi para tawanan." Kata-kata kepada dirinya sendiri, "Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin,
Dia telah mengutus aku untuk memberitakan kemerdekaan bagi para tawanan dan kesembuhan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Yesus menyimpulkan, "Pada hari ini genaplah isi kitab suci ini ketika kamu mendengarnya," dengan memperkenalkan dirinya sebagai Mesias dan Raja hamba Israel yang dijanjikan, yang akan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kita mewartakan kabar baik atau mewartakan Injil ketika kita memberitakan pesan keselamatan dalam Yesus Kristus, bahwa kerajaan Allah telah datang ke bumi melalui pribadi Putra Allah sendiri, yang membawa serta pengampunan dosa dan anugerah hidup kekal. Orang miskin juga adalah mereka yang hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Mazmur, khususnya, menggunakan konsep kemiskinan secara harfiah dan simbolis untuk mengungkapkan ketergantungan pada Tuhan sebagai pelindung, pembebas, dan juru selamat orang miskin. Konsep orang miskin ini berlanjut hingga Perjanjian Baru, karena orang yang hidup dalam kemiskinan dan orang rendah hati yang hidup dalam iman kepada Tuhan adalah orang miskin. Dalam khotbah agung Yesus Kristus di bukit, Tuhan memulai dengan khotbah, "Allah memberkati kamu yang miskin, karena kerajaan Allah adalah milikmu." Misi Mesias yang ditahbiskan Allah untuk melayani kebutuhan masyarakat miskin dan kurang beruntung. Ia memulai, "Roh Tuhan yang Maha Esa ada padaku, sebab Tuhan 700 tahun kemudian, Yesus Kristus memulai pelayanan publiknya dengan berkhotbah berdasarkan ayat ini, menerapkan kata-kata Yesaya, kabar baik adalah pengumuman yang menguntungkan. Mewartakan kabar baik berarti mengumumkan atau menyampaikan pesan informasi positif tentang peristiwa penting atau terkini. Para penulis Perjanjian Baru menugaskan kata ini secara khusus pada pemberitaan atau pemberitaan Injil. Memberitakan kabar baik berarti memberitakan pesan Allah tentang penebusan umat manusia yang berdosa melalui kematian dan kebangkitan Putranya, Yesus Kristus. Dari kata kerja evangelizomai, kita mendapatkan istilah bahasa Inggris evangelize dalam Perjanjian Lama. Orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki warisan, miskin secara finansial dan berstatus sosial rendah, atau tertindas, kurang beruntung, dan melarat. Masyarakat miskin tidak berdaya dan bergantung pada orang-orang yang berkuasa dan keadaan yang tidak menguntungkan. Bahagia miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang menyadari kemiskinan rohani mereka sendiri. Mereka menyadari betapa mereka sangat membutuhkan Tuhan, berpaling kepadanya, dan menerima berkat terbesar yang Dia tawarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dari penjara, Yohanes Pembaptis mengirim pesan untuk bertanya kepada Yesus apakah Dia memang Mesias yang dijanjikan bagi Israel. Yesus menjawab, "Kembalilah dan laporkan kepada Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan kepada orang-orang miskin." Fakta bahwa Yesus mewartakan kabar baik kepada orang miskin merupakan salah satu tanda resmi kemesiasaannya. Yakobus berpendapat, bukankah Allah telah memilih orang-orang miskin di dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Bukankah merekalah yang akan mewarisi kerajaan yang dijanjikannya kepada orang-orang yang mencintainya? Rasul Paulus menjelaskan besarnya kebaikan Kristus yang tidak mementingkan diri terhadap orang-orang miskin yang Ia datangi untuk menyelamatkan. Kamu tahu kemurahan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun Ia kaya, namun karena kamu Ia menjadi miskin,
sehingga dengan kemiskinannya Ia dapat menjadikan kamu kaya. Tujuan utama seluruh pelayanan Yesus Kristus adalah mewartakan kabar baik keselamatan kepada orang miskin. Dia adalah juru selamat yang memenuhi kebutuhan orang miskin, baik secara materi maupun rohani. Terlebih lagi, Dia sepenuhnya memuaskan mereka. Apakah pakaian pujian itu? Ungkapan pakaian puji-pujian adalah metafora kegembiraan dan rasa syukur yang dirasakan umat Tuhan ketika mereka dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Pada zaman dahulu, merupakan kebiasaan bagi orang yang berduka untuk mengenakan kain kabung. Pakaian pujian adalah kebalikan dari kain kabung. Itu adalah pakaian berwarna cerah yang menandakan perayaan. Christian Scientific Bible menerjemahkannya sebagai pakaian indah. Yesaya 61 ayat 3 berbicara tentang pakaian pujian dalam sebuah nubuatan bahwa Mesias yang akan datang akan menyediakan rezeki bagi mereka yang berduka cita di Sion. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menganugerahkan kepada mereka mahkota keindahan sebagai ganti abu, minyak kegembiraan sebagai ganti duka, dan pakaian pujian sebagai pengganti semangat keputusasaan. Pada awal pelayanan Yesus Kristus, Ia mengunjungi sinagoga di kampung halamannya di Nazaret. Di sana, Dia membaca sebagian dari Yesaya 61. Setelah Yesus membaca sebagian dari nubuatan mesianis, Dia menyerahkan gulungan itu kembali kepada petugas dan mengejutkan para pemimpin agama dengan mengatakan, "Pada hari ini genaplah ayat ini jika kamu mendengarnya." Yesus dengan berani menyatakan bahwa Dialah yang suatu hari nanti akan menghilangkan semangat keputusasaan dan memberikan pakaian pujian. Dengan melakukan hal ini, Dia mengaku sebagai orang yang telah lama ditunggu-tunggu. Di sinagoga, Yesus membuat perbedaan penting antara kedatangannya yang pertama dan kedua. Di tengah-tengah membaca Yesaya 61 ayat 2, Dia berhenti. Pada kedatangannya yang pertama, Dia menyatakan, "Tahun perkenanan Tuhan, namun kita masih belum melihat hari pembalasan Allah kita." Ini juga berarti bahwa kita tidak akan melihat penggenapan sempurna dari Yesaya 61 ayat 2-4 sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saat ini kita merasakan pendahuluan dari pakaian pujian daripada semangat yang lemah, namun janji itu baru akan tergenapi sepenuhnya ketika Yesus kembali ke bumi. Pada saat itu, Israel akan dipulihkan sebagai umat Allah. Sejarah Israel penuh dengan penghakiman karena pemberontakannya. Namun Tuhan tetap mengasihi Israel dan tidak pernah membiarkannya putus asa. Yesaya menubuatkan bahwa, setelah masa berkabung, Allah akan mengubah keputusasaan mereka menjadi sukacita. Seolah-olah Tuhan menanggalkan kain kabung mereka dan menggantinya dengan pakaian puji-pujian yang penuh sukacita. Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah dan memuliakan Dia. Yesus datang untuk menebus dosa kita, untuk memberikan jalan bagi kita untuk dipulihkan dalam persekutuan dengan Allah. Dia rindu agar kita berpaling kepadanya dalam iman dan membiarkan Dia memenuhi kita dengan sukacitanya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak bisa tidak memuji Dia. Mereka suka menyanyi dan membuat musik dalam hati mereka untuk Tuhan. Mereka menghadapi tantangan dengan pengharapan akan penyediaan Tuhan. Mereka senang beribadah bersama orang Kristen lainnya. Mereka melihat tangan Tuhan dalam setiap berkat dan dengan penuh semangat mengucap syukur kepadanya mengenakan pakaian pujian. Mazmur-mazmurnya penuh dengan pujian yang penuh sukacita, dan Dia mendesak seluruh Israel untuk bergabung dengannya. Terlepas dari kehancuran yang mungkin mendominasi masa lalu kita,
Yesus dapat mengubah kutukan, keputusasaan, dan rasa tidak berterima kasih kita menjadi pakaian pujian. Bagian dari misi Mesias adalah memberi mereka yang berkabung di Sion, memberi mereka hiasan kepala yang indah sebagai pengganti abu, minyak kegembiraan sebagai ganti duka, pakaian pujian sebagai ganti semangat yang lemah. Suatu hari nanti, seluruh ciptaan akan dibebaskan dari belenggu pembusukan dan dibawa ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sampai saat itu tiba, kita yang mengenal Tuhan merayakan anugerah baik dari Tuhan, termasuk anugerah sukacita. Mengomentari Yesaya 61 ayat 3, Alexander McLaren menulis, Kami memiliki dua gambaran kontras yang disarankan. Salah satu gambaran seorang pelayat dengan abu-abu berserakan di rambutnya yang acak-acakan, dan rohnya berpakaian suram seperti jubah hitam, dan kepadanya datanglah seseorang yang, dengan tangannya yang lembut, menghaluskan abu dari rambutnya, mengikatkan karangan bunga di keningnya, mengurapi kepalanya dengan minyak, dan menanggalkan keterikatan kesengsaraan, mengenakan jubah cerah yang sesuai untuknya. Seorang tamu di sebuah festival. Itu adalah mukjizat yang Yesus Kristus dapat lakukan bagi setiap orang, dan siap melakukannya bagi kita, jika kita mengizinkan Dia. Mereka saat ini yang mengenal sukacita Tuhan dan mengenakan pakaian pujian, selalu mencari cara untuk menghormati Tuhan. Mereka sibuk melayani, mengasihi, dan memuji Tuhan atas semua yang Dia lakukan dalam hidup mereka. Mereka ingin setiap momen di bumi berarti selamanya karena mereka telah menemukan sukacita bekerja sama dengan Tuhan. Mereka yang mengenakan pakaian pujian mempunyai beberapa kesamaan. Jelas sekali bahwa Daud menyampaikan kabar baik. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nabi Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik atau sukacita kepada umat yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Berita keselamatan atau penghiburan ini disampaikan pada umat Israel yang kondisinya pada saat itu berada dalam kondisi putus asa, tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berita itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Siapakah orang-orang sengsara? Siapakah orang yang remuk hati? Siapakah orang tawanan? Siapakah orang yang dipenjara? Siapakah orang yang berkabung? Di Perjanjian Lama dalam konteks Yesaya mereka adalah orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan akan kembali ke Yerusalem. Dalam artian lebih luas kita semua, saya dan saudara adalah orang-orang yang sengsara dan tawanan. Yesus sebagai yang diurapi Allah datang ke tengah-tengah dunia ini membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati kita yang remuk karena penderitaan-penderitaan di dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus kita dibebaskan dari tawanan dan penjara dosa dan kematian. Dia hadir untuk menghibur kita sehingga masa perkabungan kita berakhir digantikan dengan masa-masa sukacita. Masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Sebagai orang-orang yang dikasihani Tuhan, saat ini kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saat ini sangat mendesak untuk kita hayati, renungkan dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan tersebut. Memberitakan tahun rahmat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang sengsara, orang yang berduka,
Membebaskan orang yang tertawan dan terpenjara adalah tugas yang sangat mendesak yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan nyata dalam hidup kita. Meskipun kita mendapatkan peran penting untuk menyaksikan ataupun menyampaikan kabar baik ke dunia ini, namun yang memprakarsai dan aktor utama tetaplah Tuhan Yesus dengan segala otoritasnya, karena Dia sendirilah kabar baik itu. Karena itu, hendaklah kesaksian kita harus dilakukan dengan kerendahan hati, dan meninggikan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Allah akan menumbuhkan kebenaran. Yesaya 61 ayat 11 berkata, "Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa." Penulis Yesaya menyatakan Allah menumbuhkan kebenaran dan pujian di depan semua bangsa-bangsa. Seperti tanaman yang tumbuh di tanah, kebenaran dan pujian akan tumbuh dan berkembang di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Firman Tuhan akan menghasilkan kesaksian yang mengagumkan bagi semua orang tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan, dan semua orang akan memujinya. Dalam konteks Yesaya 61, ayat ini adalah bagian dari pengajaran mengenai penebusan dan pemulihan umat Allah yang akan datang. Tuhan akan memberikan kebenaran dan keadilan, serta kemuliaan yang sempurna kepada umat-Nya, dan semua bangsa-bangsa akan memuji Tuhan karena kebaikan-Nya. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita merespon kebenaran dan puji-pujian sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Yesaya 61 ayat 11. Ada beberapa cara untuk merespon ayat ini. Pertama, menerima kebenaran. Kita harus menerima kebenaran sebagai suatu hal yang penting dan memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran akan membawa kebebasan dan sukacita dalam hidup kita. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan berbicara yang benar. Kedua, bersyukur dan memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran dan pujian yang telah ditanamkan dalam hati kita dan di antara bangsa-bangsa. Kita harus memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan-Nya yang luar biasa dan memberikan pujian-Nya di depan orang lain. Ketiga, mewartakan kebenaran. Kita harus membagikan kebenaran dengan orang lain. Kita harus berbicara dengan jujur dan mengajarkan kebenaran kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dengan cara ini, kita dapat membantu orang lain untuk merasakan sukacita dan kebahagiaan yang kita rasakan. Keempat, menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain dengan hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan berbicara dan bertindak secara jujur, dan mengembangkan kualitas diri kita agar orang lain dapat melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan melalui kita. Dengan merespon ayat ini, kita dapat menjadi umat Allah yang setia dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan itu? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Pertama, menjadi teladan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat bagaimana kebenaran itu mempengaruhi hidup kita. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan kita, sehingga orang lain dapat melihat bagaimana kebenaran itu dapat memberi kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Kedua, berbicara dengan jujur. Kita harus selalu berbicara dengan jujur dan mengungkapkan kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Kita harus berbicara dengan kasih dan kebijaksanaan, sehingga orang lain dapat menerima kebenaran dengan sukacita. Ketiga, mengajarkan kebenaran.
Kita harus membagikan kebenaran dengan orang lain, terutama kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita harus mengajarkan kebenaran dengan cara yang mudah dipahami, sehingga orang lain dapat mengerti dan menerima kebenaran itu. Keempat, berdoa. Kita harus berdoa agar kebenaran Tuhan dapat menjangkau hati setiap orang, dan agar kita dapat menjadi saluran bagi kebenaran itu. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menyatakan kebenaran Tuhan di dunia ini dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Karena itu, kita harus berkomitmen untuk menjadi saksi bagi kebenaran Tuhan dan mewujudkan niatnya di dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih atas keindahan yang masih Engkau tunjukkan kepadaku, sekalipun aku berada dalam keadaan terpuruk. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.